luas banget. Beneran luas. Sampai-sampai kalau kamu coba ngitung setiap halaman web, mungkin kamu bakal kehabisan angka atau kesabaran. Internet juga aneh banget, beneran aneh. Tapi sesekali ada yang nemuin sesuatu di internet yang terlalu aneh. Sesuatu yang begitu ngeri dan gak bisa dijelasin. Sampai-sampai bulu kuduk kamu berdiri. Nah, berikut adalah beberapa misteri internet yang belum terpecahkan dan yang paling aneh. Sebelum kita mulai pembahasannya, jika kamu tertarik seputar fakta, misteri, dan konspirasi, yuk subscribe ke Coretan Misterius. A858 atau A858 adalah nama dari subreddit misterius. Sejak tahun 2011, pemilik yang gak dikenal dari subreddit ini udah ngepost ribuan pesan teks yang diacak panjang ke subreddit hampir setiap hari. Pesan-pesan aneh ini bikin komunitas Reddit penasaran banget, sampai-sampai mereka buat subreddit terpisah yang namanya solving_a858, cuma buat usaha ngekod pesan-pesan yang aneh ini. Pesan-pesannya kayaknya ditulis sepenuhnya dalam notasi heksadesimal yang biasanya dipakai dalam program komputer. Ribuan orang udah coba pakai berbagai teknik keren buat mencoba membuka kode-kode ini, tapi pesan-pesan dan orang di baliknya masih tetap misteri. Cicada 3301 bisa dibilang misteri paling aneh di antara semua misteri internet. Semuanya dimulai pada tanggal 5 Januari 2012 ketika seorang pengguna anonim di 4chan ngepost gambar hitam putih aneh yang gak biasa di papan acak-acakan. Gambarnya bilang, "Halo, kami mencari individu yang sangat cerdas. Untuk menemukannya, kami telah merancang sebuah tes. Ada pesan yang tersembunyi dalam gambar ini. Temukan itu, dan itu akan membawamu menuju kami. Kami menantikan sedikit yang akan berhasil sampai akhir. Semoga beruntung, 3301. Tentu saja ini bikin internet jadi gila, soalnya nyari pesan tersembunyi dalam gambar tersebut guys. Sampai akhirnya, Joel Eriksson, seorang analisis komputer berusia 34 tahun dari Swedia menemukan pesan itu. Dia tahu itu adalah contoh steganografi digital, cara menyembunyikan pesan terenkripsi dalam piksel-piksel gambar. Eriksson berhasil mendeskripsi pesan tersembunyi, dan yang dia temukan adalah referensi ke Tiberius Claudius Caesar dan rangkaian huruf yang gak ada artinya. Eriksson mencari tahu itu adalah sistem sandi yang dipakai Julius Caesar dalam korespondensi pribadinya. Dari situ dia menemukan alamat web baru yang berisi petunjuk lainnya dan begitu seterusnya. Setiap petunjuk jadi makin rumit dan makin sulit dipecahkan. Yang ketiga adalah Deep Web. Situs-situs yang kamu kunjungi setiap hari seperti Instagram, Google, cuma bagian kecil keajaiban besar yang disebut internet. Tapi 80% dari seluruh internet gak terdaftar oleh mesin pencari apapun dan cuma bisa diakses dengan aplikasi khusus seperti Tor. Bagian dari internet ini disebut Deep Web dan isinya sebagian besar hal-hal yang gak kamu ingin lihat, kayak pasar gelap narkoba online, nomor kartu kreditnya dicuri, perdagangan manusia, senjata, bahkan pembunuh bayaran, serta berbagai hal mencurigakan lainnya. Gak ada yang tahu persis apa yang ada di dalam Deep Web, karena sebagian besar dari itu gak terdaftar dalam indeks atau mesin pencari apapun. Tapi kabarnya kamu bisa beli apapun di Deep Web loh. Dan apapun yang ilegal dan yang jahat yang bisa kamu bayangkan pasti terjadi di beberapa tempat di Deep Web. Kalau kamu pikir Deep Web itu misterius, kamu bisa masuk lebih dalam lagi. Ada tingkat tersembunyi dari internet di bawah Deep Web. Begitu dalamnya sampai nggak ada yang bisa mengaksesnya, setidaknya yang kita tahu. Marianas Web dinamai sesuai dengan palung laut terdalam di bumi. Marianas Web katanya berisi semua rahasia terbaik umat manusia, termasuk lokasi Atlantis. Ini basically versi internet dari arsip rahasia Vatikan. Ada yang bahkan bilang,
Mariana's Web adalah rumah dari kecerdasan buatan komputer super pintar yang sudah menjadi canggih dan mengawasi serta mengontrol seluruh internet seperti alam, ibu internet yang maha kuasa. Katanya untuk mengakses Mariana's Web, kamu harus menggunakan polymeric Falchigok derivation yang merupakan fungsi matematika tingkat tinggi yang membutuhkan komputer kuantum untuk bekerja, dan komputer kuantum belum ada. Namun tingkat web ini hanya sebatas rumor dan kemungkinan besar cuma hoax internet. WebDriver Torso adalah nama channel YouTube yang aneh. Mulai dari September 2013, hampir setiap menit sejak itu, 24 jam sehari, video 11 detik baru diunggah ke channel ini. Setiap video cuma serangkaian bentuk biru dan merah acak yang disertai dengan bunyi berdering. Beberapa perusahaan besar seperti BBC tertarik dengan misteri ini dan memperkerjakan pembongkar kode untuk mencoba mencari tahu apa yang channel YouTube WebDriver Torso ini maksudkan. Beberapa orang berpikir ini adalah versi modern dari stasiun angka yang merupakan sinyal radio misterius yang digunakan selama Perang Dingin untuk mengirim pesan ke mata-mata. Tapi ada yang berpikir video-video 11 detik ini adalah komunikasi dari makhluk luar angkasa. Tapi sayangnya, saluran YouTube ini sangat tidak mungkin menjadi sesuatu yang jahat. Pada Juni 2014 diketahui bahwa ini hanya akun uji yang dikelola oleh Google sendiri. Setelah AdGadget mengirim email kepada Google tentang Valorant ini, dan mereka membalas dengan ini. Kami nggak akan pernah memberi kamu penggunggahan yang lambat atau kehilangan kualitas video, dan kami nggak akan pernah mengecewakan kamu dengan memutar YouTube dengan kualitas video yang buruk. Itulah mengapa kami selalu menjalankan uji coba seperti WebDriver Torso. Namun beberapa skeptis masih percaya bahwa ini hanya penyamaran oleh Google, dan bahkan WebDriver Torso mungkin masih punya motif alternatif. Semua misteri ini mengingatkan kita untuk tetap penasaran dan terbuka terhadap keajaiban yang bisa kita temui di dunia maya yang begitu luas ini. Siapa tahu mungkin suatu hari kita akan menemukan jawaban atas misteri-misteri ini, atau malah menemukan misteri yang baru dan lebih menarik. Jangan lupa untuk subscribe channel Coretan Misterius agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik tentang hal-hal fakta misteri dan konspirasi lainnya. Temukan sisi gelap yang menyeramkan di Coretan Misterius.